Sebagai warga Jawa Barat ya, siapa yang tidak tahu ya, yang namanya Jalan Cirahong, apalagi orang Ciamis ya, Jalan Cirahong itu, jembatan Cirahong itu jembatan legendaris ya, bekas peninggalan Belanda ya, itu viral. Bahkan kemarin sempat viral di sana, banyak yang terjadi bun-bun diri ya, yang terjun ke bawah hingga meninggoy. Dan kemarin juga viral ada pungli katanya. Di satu sisi dilema sekali ya. Kalau tidak dijaga, kemungkinan besar di sana akan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ada orang yang putus harapan langsung terjun, kemudian ada banyaklah yang sudah terjadi. Di satu sisi para penjaga di jembatan itu juga ya menyayangkan apa yang telah dilontarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tentunya siapa yang tidak tahu dengan Kang Husni ya, Kang Husni yang dengan lantang mengkritik tajam Kang Deddy Mulyadi terkait penjagaan di Cirahong itu, jangan ada pungli dan sebagainya, seolah-olah lah Kang Deddy negatif terus ke penjaga Cirahong gitu kan. Itu dikritik oleh Kang Husni ya, Kang Deddy itu ya. Tetapi mungkin Kang Deddy Mulyadi lebih jeli sebetulnya ya, punya kebijakan lain yang lebih ekonomis, lebih memihak kepada masyarakat banyak tanpa merugikan siapapun ya. Dalam hal ini ketika Kang Husni didatangi oleh Pak Ahmad Rafiq, atau dalam hal ini channel YouTube-nya itu Manusia Plural ya, berkali-kali ya, ini Manusia Plural ini sangat objektif dalam menyikapi persoalan yang ada di Jawa Barat, apalagi berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, mari kita saksikan dulu ya bagaimana percakapan antara Pak Ahmad Rafiq Manusia Plural dengan Kang Husni ini berjalan dengan begitu alot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdan syukran lillah amma ba'd. Nih, saya sedang berada di jembatan legendaris Cirahong, penghubung Tasik dan Ciamis. Saya sendiri pengen langsung ngecek kondisi arus lalu lintas di sini. Apakah ketika dilewati oleh dua arah ini aman atau bagaimana? Saya sedang bersama Kang Husni nih, yang kemarin juga rame nih. Pas awal video KDM muncul, persoalan pungli, kan Kang Husni ini memberikan masukan-masukan ya. Coba ini gimana tanggapannya sekarang, Kang Husni? Pertama saya mengucapkan syukur ya, alhamdulillah Pak KDM responsif. Ketika saya di TikTok mengatakan minta untuk diadakan marka jalan, garis, supaya yang berlalu lalang itu bisa tahu gitu, ini jalur saya, ini jalur mereka gitu, supaya jelas gitu. Oke. Soalnya Itu baru detik itu lagi ngapain itu? Dek nggak boleh dek. Dek nggak boleh dek, power. Nah, itu kan saya minta solusi ke Pak KDM dan beliau merespon. Alhamdulillah. Banyak orang yang kemudian di TikTok itu menghujat saya. Karena saya bilang KDM terlalu kejam kalau mau mempidanakan yang menjaga di sini, yang menerima uang di sini. Tapi itu juga saya sekaligus sebetulnya kalau mau dihilangkan penjaga di sini, meminta solusi supaya bisa tertib. Ini kan udah dipakai ya, marka jalan berada sekarang. Ada, alhamdulillah. Dan rencana KDM katanya baru tadi saya dengarkan di TikTok ya, ini jalannya akan diperbesar. Ya. Kemudian warung-warungnya ini akan ditata dengan baik, Ya. yang indah. Saya akan dicat lagi, Dikasih lampu yang estetik. Estetik. Ini gimana tanggapan Pak Husni? Yang ada Pak. Langsung aja Pak. Karena udah terbiasa, lah Pak. Padahal udah terbiasa dua jalur. Ya. Ini belum berenang, baru 1 minggu soalnya ini berjalannya. Itu barusan juga ada warga yang mau ngasih uang. Oh, benar. Masih ada nih keterbiasaan. Gimana pendapat Pak Husni yang ini mau diperlebar jalannya, kemudian warung-warung yang di pinggir itu akan ditata, Ya. akan dibuatkan rest area sama KDM. Ya kan awal mulanya saya coba berpikir, saya selaku warga Ciamis, bukan penjaga di sini, hanya untuk bagaimana lalu lintas ini bisa lebih tertib. Tapi ternyata Pak KDM punya solusi yang lebih jauh. Beliau memikirkan juga tentang pariwisata supaya orang bisa lebih nyaman melihat dan memperhatikan jembatan ini. Maka saya sangat bergembira kalau Pak KDM berencana untuk memperlebar ruas jalan, memasang lampu di sepanjang jalan ini, dan itu berpotensi lah untuk menjadi magnet bagi orang untuk datang ke Cirahong, bukan hanya untuk berlalu lalang, tapi untuk melihat keindahannya, untuk bersantai di sini, dan juga itu bisa jadi memajukan ekonomi warga sekitar. Oke. Gitu. Katanya ini mau dicek, pokoknya diperindah urusan keamanan Bang Husni, karena kan yang menjadi problem juga persoalan keamanan. Ya. Katanya ini tidak aman di wilayah ini, kemudian sudah ada yang bunuh diri juga di sini. Ya. Gimana itu Bang Husni? Memang
udah ada beberapa kali percobaan bunuh diri yang dulu pernah digagalkan oleh penjaga di sini. Jadi Terus pada memang manfaat di lah sini ya, teman manfaat aja. banget lah penjaga di sini Manfaat, tuh. gitu. Makanya kalau semisal malam-malam kan KDM udah merespon nih soal keamanan. Heeh. Bahwa keamanan itu tanggung jawab aparat di sini, pemerintah desa, kecamatan, dan juga kepolisian. Nah, kalau bisa di malam hari itu memang harus ada penjaga. Di malam hari itu harus ada penjaga. Ya, yang diakomodir ataupun yang dikondisikan oleh pemerintah desa. Ya, artinya supaya masyarakat yang mau melintas di sini juga merasa aman dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir Bang Husni, kalau misal ini diperlebar jalan, kemudian warung-warung itu ditata dengan baik, Ya. ya, dibuatkan rest area, ini dicat, kemudian dibuat estetik, lampu-lampunya dibikin indah. Sepertinya ini menjadi bakal spot favorit malam untuk nongkrong. Bisa jadi. Jadi tidak semencekam dulu, tidak semenyeramkan dulu. Bakal ramai ini sepertinya. Ya, implementasi mudah-mudahan kan. Apalagi ini Ciamis kan, ya lumayan lah Ciamis mah. Nah, itu salah satunya bisa jadi ini potensi pariwisata di sini. Karena sebetulnya gini, sebelumnya karena saya suka berlalu di sini, saya tahu kalau di atas jam 10 malam itu sepi banget. Walaupun ada penjaga di sini, jam 10 malam sepi banget. Padahal udah ada di pedagang-pedagang di sini. Tapi karena Oke. memang gelap gitu kan. Naon Kang? Suup? Nih Pak Ropik, saya pengen menjelaskan ini ke netizen kemarin pas di TikTok. Gimana? Dari 2.700 yang komen, Hah? itu 1.800-nya menghujat saya. Karena disangkanya saya ini adalah Nah. ketua Dek. pungli. Yang Kala Bang Husni kala. Tadi ayo hijawang ya. 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 Awas. Makasih. Terus gimana Bang Husni? Ya kan, sama netizen, karena saya bikin konten di sini, jadi saya dikatakan sedang membela para pungli, jadi saya dianggap ketua pungli di sini. Bukan. Saya ini adalah warga Ciamis yang suka menggunakan jembatan Cirahong ini, bukan ketua pungli. Gitu. Cuma kemarin saya miris kalau pemimpin langsung mau mempidanakan, itu saja. Oke. Gitu. Tapi udah beres lah ya namanya. Udah beres. Solusinya udah ada. Ini bakal ditata dengan baik juga. Warung-warungnya akan ditata dengan baik. Ya, terima kasih banget pokoknya Pak KDM udah merespon dari Siap. apa yang menjadi keresahan di sini. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa ketika udah beres. Ini udah diberes, dicat, udah dikasih lampu-lampu. Jalannya udah ditata dengan rapi. Kemudian ada tempat rest areanya. Kita akan lihat hasilnya. Karya Mang Ded. Siap. Mudah-mudahan Jembatan Cirahong semakin estetik. semakin diminati untuk orang datang ke sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.